Perkenalkan, nama saya Nur Eka Putri dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempraktikkan tata cara tasmiyah untuk bayi laki-laki. Pertama-tama yaitu alat dan bahannya dulu. Ini saya ilustrasikan sebagai bayi laki-laki. Kemudian ada Al-Quran, ada gunting, ada madu. Madu ini bisa diganti dengan gula merah ataupun gula putih. Kemudian di sini ada kelapa. Bagi yang ingin menggunakan itu bisa menggunakan tapung tawar ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan. Kemudian tidak lupa yaitu nama bayi. Di sini saya contohkan namanya Ukasyah bin Halim ya. Baik, kita mulai ke prosesinya. Yang pertama itu adalah pembacaan Al-Quran. Quran surat Al-Imran ayat 33 sampai 37. Kemudian pada saat pembacaan nama bayi itu pada saat dibacakan doa tasmiyah, maka bayinya ini didekatkan di dekat si pentasmiyah. Kemudian ketika selesai dibacakan doanya atau namanya, hadirin yang hadir itu menjawab barakallahu lahu untuk bayi laki-laki. Baik, kita mulai saja. Baik, yang pertama pembacaan Al-Quran surah Ali Imran ayat 33 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha wallahu samii'un 'alim. Idza qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim wa taqabbalaha rabbuka biqabulin hasanin wa ambatnaha nabatan hasanatan wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alaiha Zakariya mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryama anna laki hadha qala huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul 'azim. Nah, kemudian langkah kedua yaitu pembacaan nama bayi. Nah, ini ya, bayinya didekatkan, kemudian dibacakan. Kemudian pembacaan nama bayi. Bayinya didekatkan kepada si pentasmiyah, kemudian bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka ya ghulam bima samakillahu fi azali Ukasyah bin Halim. Barakallahu lahu. Nah, kemudian pembacaan doa tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'ana wa taqabbal minna a'malana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadza isma mubarakan lahu waj'al bi ta'atika ijtighalahu wa bima yardika amalahu wa bi talibil ilmi ijtihadahu wa khatim bis salihati ajalahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah selanjutnya yaitu menggunting rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah,
rambutnya. Pertama, kita gunting sedikit di kanan, sedikit, kemudian sedikit di kiri, dan kemudian sedikit di atas. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan teknik yaitu mencicipkan madu ke mulut bayi. Caranya yaitu kita buka madunya, kemudian kita ambil sedikit dengan telunjuk. Dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita tempelkan ke langit-langit mulut bayi seperti ini. Ini ditempelkan, masuknya ke dalam langit-langit mulut bayi seperti itu. Nah, sebelum penutupan maka dibacakan dulu doa selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan ya'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit tausiah mengenai akikah. Secara bahasa, akikah artinya memotong. Ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama untuk hewan yang disembelih dengan cara memotong lehernya. Secara umum, akikah merupakan penyembelihan hewan kambing atau domba untuk bayi pada hari ke-7, ke-14, ke-21, dan seterusnya. Jumlah hewannya adalah 2 untuk bayi laki-laki dan 1 untuk bayi perempuan. Dalil-dalil penyembelihan hewan akikah. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua bayi tergadaikan dengan akikahnya, yang pada hari ke-7 disembelihkan hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan diakikahi dengan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad yang mana artinya dianjurkan. Akikah pada dasarnya disyariatkan untuk dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Namun apabila tidak bisa, boleh dilaksanakan pada hari ke-14, hari ke-21, dan seterusnya. Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila bayi tersebut belum diakikahi ketika kecil, maka dia boleh mengakikahi dirinya sendiri ketika dewasa. Hal itu tidaklah makruh. Pengikut Imam Syafi'i juga berpendapat yang sama. Daging akikah dianjurkan sudah dimasak sebelum dibagikan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa disunahkan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya, dan kemudian disedekahkan pada hari ke-7. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Daging akikah dibagikan kepada tetangga dan fakir miskin. Boleh juga dibagikan kepada non-muslim dalam rangka dakwah. Doa menyembelih hewan akikah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Aisyah, ambilkan pisau." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Asalah pisau itu dengan batu." Kemudian Aisyah melaksanakan perintah tersebut. Rasulullah SAW kemudian mengambil pisau itu, mengambil domba dan membaringkannya, kemudian menyembelihnya. Beliau membaca, Bismillah, Allahumma min Muhammadin wa ali Muhammadin min ummati Muhammadin. Hikmah akikah. Yang pertama yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, dalam akikah terdapat perlindungan daripada syaitan atas anak tersebut. Yang ketiga yaitu merupakan tebusan hutang anaknya supaya dapat memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Dan yang keempat yaitu sebagai sarana takarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.